selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau share cara membuat risol yang biasa dijual di toko-toko roti. Mempunyai kulit yang lembut serta isian yang enak. Silakan like, subscribe, nyalakan tombol loncengnya. Masukkan daging ayam kurang lebih 400 gram ke dalam air. Kemudian ditutup, rebus sampai mendidih. Saya menggunakan panci ataupun wajan dari stand cookware namanya Rose Pan. Wajan ini cantik banget penampilannya serta sudah coating granit anti lengket. Siapkan 2 buah wortel dan 2 buah kentang yang sudah dipotong-potong. Bumbunya 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah dicincang halus. Tentunya saya menggunakan pisau dari stand cookware yang super tajam. Ayam yang tadi sudah direbus, ini sudah matang, kemudian diangkat dan disuir-suir. Siapkan wajan, masukkan sedikit minyak goreng, tumis bawang putih dan bawang merah yang sudah dicincang halus sampai benar-benar harum. Saya menggunakan 2 wajan dari stand cookware yang dua-duanya itu cantik banget. Ini namanya Star Pan. Wajan ini kesukaan saya banget karena bentuknya agak ke dalam seperti panci. Dilengkapi dengan coating granit yang sudah anti lengket. Kalau dirasa bawang putih dan bawang merahnya sudah harum, masukkan wortel dan kentang. Masukkan air kaldu ayam kurang lebih setengah gelas. Kemudian biarkan sampai wortel dan kentangnya empuk. Kalau sudah empuk, masukkan daging ayam yang sudah disuir-suir tadi. Lalu dimasak lagi sampai semuanya matang. Bumbunya yaitu lada bubuk, kemudian ada buah biji pala, kaldu, dan garam. Masukkan kurang lebih 400 ml susu cair. Kalau tidak ada susu cair, boleh susu bubuk, diaduk menggunakan air. Bila suka, tambahkan 1 batang daun bawang dan 1 batang daun seledri. Lalu diaduk lagi. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Teman-teman, sekali lagi ya, silahkan tes rasa. Asin, gurih, manis, sesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau misalnya lebih suka asin, boleh ditambahkan keju parut, itu lebih enak banget. Sebagai pengental, saya masukkan 60 gram tepung terigu yang sudah dicairkan dengan sedikit air. Kemudian diaduk-aduk sampai agak mengental. Kalau sudah tidak berbau tepung mentah lagi, itu tandanya sudah matang. Isian risol ini siap untuk digunakan. Untuk kulitnya, 350 gram tepung terigu protein tinggi, boleh juga tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan sekitar 35 gram tepung tapioka atau setara 3 sendok makan penuh. Lalu tambahkan sedikit garam, kurang lebih 3/4 sendok makan, dicampur. Untuk airnya kurang lebih 950 ml ya teman-teman. Di sini saya pakai 4 butir telur karena mau yang kulitnya tuh lembut banget seperti risol-risol yang dijual di toko-toko roti terkenal. Masukkan 3 sendok makan minyak goreng.
Untuk mendapatkan adonan yang lembut, silakan disaring supaya tidak ada yang menggumpal saat dicetak. Saya menggunakan cetakan berdiameter 18 cm, kemudian dioles dengan minyak goreng. Pastikan setiap mau dicetak, dioles dengan minyak goreng ya, supaya hasilnya bagus. Kemudian ambil sedikit adonan yang sudah diaduk-aduk. Kulit risol ini tidak boleh terlalu tipis dan tidak boleh terlalu tebal, jadi yang sedang-sedang saja. Tips supaya kulit risolnya tidak mudah sobek, bagian bawahnya tuh harus benar-benar kering. Nah, ini adalah tekstur kulit risol yang lentur, tidak mudah sobek walaupun dibejek-bejek seperti ini. Sekarang siap untuk dicetak. Siapkan lem yang terbuat dari tepung terigu dan sedikit air. Masukkan isiannya kurang lebih 1 sendok makan. Teman-teman, untuk resep ini jadinya kurang lebih 27 sampai 28 buah risol. Kalau mau lebih lembut lagi tekstur risolnya, untuk balurannya boleh pakai kocokan telur. Boleh juga pakai tepung terigu yang sudah dicairkan dengan air. Namun lebih lembut kalau pakai kocokan telur. Sesuaikan saja dengan selera ya. Setelah risol dicelupkan, masukkan ke dalam tepung roti. Teman-teman, saya menggunakan tepung roti yang berwarna putih karena stok untuk yang berwarna kuningnya sudah habis. Kalau misalnya suka yang warnanya lebih kuning lagi, boleh dimasukkan tepung roti yang berwarna kuning. Nah, ini yang pakai telur ya. Caranya sama, dicelupkan ke dalam telur, kemudian ditaburi tepung roti. Begini seterusnya sampai habis. Hasilnya tentu saja beda. Yang pakai telur dia akan lebih lembut. Yang pakai adonan tepung sedikit agak keras. Siapkan wajan, beri minyak goreng, kemudian masukkan ke dalam minyak panas, apinya api kecil ke sedang. Digoreng, kalau warnanya sudah mulai coklat, itu diangkat. Karena ini isiannya adalah bahannya encer banget, yaitu raw good. Cara menggoreng risolnya harus hati-hati ya teman-teman. Cukup warnanya sampai agak kekuningan saja lalu diangkat. Karena kalau tekanan luar terlalu panas, menyebabkan bagian dalamnya tuh pasti akan keluar. Kalau misalnya saat melipat risolnya tidak rapat banget. Beda banget kalau misalnya dalamnya itu padat seperti isian mie ataupun wortel. Nah, kalau dirasa sudah agak coklat seperti ini, diangkat dan ditiriskan. Harga jualnya kalau di toko-toko roti terkenal yang biasa tidak bermerek itu sekitar 5 ribuan. Tapi kalau yang mempunyai nama terkenal banget, satunya 9.000 atau 9.500. Rasanya tuh ini enak banget. Teman-teman coba deh. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga video ini bermanfaat ya. Resep ini juga bisa digunakan untuk persiapan di bulan puasa. Kalau mau lebih ekonomis lagi, ukurannya dikecilin, tapi rasanya tetap sama. Sukses ya jualannya. Silakan juga follow ke Instagram bersama Estepiani.